Di saat semua kapal mengambil rute yang panjang untuk menghindari serangan kelompok Houthi, kapal-kapal Rusia tetap menggunakan rute Laut Merah, meskipun ada serangan berulang kali dari kelompok Houthi di Yaman. Kelompok Houthi memang menyebut kalau serangannya di Laut Merah hanya ditujukan ke kapal Israel atau yang berafiliasi dengan Israel dan tidak mengancam pelayaran global. Tapi pada kenyataannya, saat Amerika Serikat dan Inggris menyerang wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, kapal berbendera Malta milik Yunani terkena rudal Houthi. Artinya apa? Houthi ini mulai membabi buta di Laut Merah. Lalu, mengapa sih Rusia tidak memilih mengubah rutenya dan tetap mengambil jalur Laut Merah? Ini nih yang membuat kita penasaran. Di tengah banyak perusahaan barat yang memilih rute kapal yang lebih jauh, Rusia tetap memilih jalur Laut Merah. Apakah Rusia memang tidak punya pilihan lain selain melewati Laut Merah? Atau Houthi ini memang tidak akan menyerang kapal Rusia? Untuk menjawab itu, maka penting untuk kita bahas bagaimana dinamika hubungan antara Rusia dan Yaman. Kalau kita bicara tentang hubungan Rusia dan Yaman, kita bisa bilang begini nih. Rusia dan Yaman menjalin hubungan hangat dan bersahabat sejak lebih dari 1 abad. Selama abad 19, Yaman terbagi antara kerajaan Ottoman dan Inggris. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah di bawah kerajaan Ottoman kemudian menjadi kerajaan Mutawakilit Yaman. Antara kerajaan Mutawakilit Yaman dan Uni Soviet lalu menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama. Tapi karena Perang Dunia Kedua, hubungan keduanya pun terputus. Tapi saat kerajaan Mutawakilit digulingkan di tahun 1962 dan menjadi Republik Arab Yaman atau yang sekarang dikenal dengan Yaman Utara, Uni Soviet adalah negara pertama di dunia yang mengakui Republik Arab Yaman. Antara Yaman Utara dan Uni Soviet lalu menjalin hubungan persahabatan, ekonomi, dan militer. Sementara itu, Yaman Selatan yang merdeka dari Inggris di tahun 1967 lalu membentuk Republik Demokratik Rakyat Yaman yang beraliran Marxis-Leninis. Republik Demokratik Rakyat Yaman kemudian menjadi negara komunis pertama di Timur Tengah. Dalam hal ini, Republik Demokratik Rakyat Yaman juga menjadi sangat dekat dengan Uni Soviet dan juga negara komunis lainnya. Sebagai negara komunis satu-satunya di Timur Tengah, Yaman Selatan menerima bantuan luar negeri signifikan, terutama bantuan dari Uni Soviet dan Jerman Timur. Jadi, Uni Soviet ini punya hubungan dekat dan bersahabat dengan Yaman Utara dan Yaman Selatan. Bahkan, pada tahun 1990, saat Yaman Selatan dan Yaman Utara bersatu menjadi Republik Yaman, Uni Soviet adalah negara yang mengakui Republik Yaman. Sebaliknya, bubarnya Uni Soviet dan terbentuknya Federasi Rusia, Republik Yaman adalah negara yang mengakui Federasi Rusia. Sampai pada krisis Yaman tahun 2014 yang mengubah konflik antara Yaman Selatan dan Houthi, Rusia tetap mempertahankan hubungan diplomatik, baik itu dari kelompok Houthi ataupun dengan pemerintahan Yaman yang diakui PBB. Dan dengan tegas menentang intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi tahun 2015. Tapi karena warisan Uni Soviet sudah tidak efektif lagi di Yaman Selatan, Rusia sangat hati-hati dalam memainkan perannya di Yaman. Rusia berusaha tetap netral dan menjauhkan negaranya dari dinamika internal antar kelompok yang ada di Yaman. Makanya, Rusia tidak pernah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB soal Yaman yang meminta kelompok Houthi mengakhiri serangannya ke kapal-kapal di Laut Merah karena punya hubungan yang baik juga dengan Yaman Selatan. Alasannya, karena Rusia tetap punya kepentingan yang urgen di Yaman. Selain kepentingan geopolitik Yaman, Rusia berupaya mengamankan aliran minyak di perbatasan selatan. Selain itu, ada banyak kontrak komersial di bidang penjualan senjata, pertambangan, dan sektor lainnya. Ini sudah ditandatangani oleh pemerintah Rusia dan Yaman sebelum kudeta Houthi. Maka penting bagi Rusia untuk menjaga hubungan antara Yaman Selatan dan kelompok Houthi. Hanya saja, krisis internal yang terjadi di Yaman sempat menyebabkan pembekuan semua kontak ekonomi, perdagangan, kemanusiaan, dan pendidikan. Nah,
Karena hubungan yang sangat erat ini, mengapa kapal-kapal milik Rusia tidak jadi sasaran dari serangan Houthi di tengah meningkatnya serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah? Pertanyaannya sekarang ya, bagaimana dengan kapal tanker yang membawa minyak Rusia yang diserang oleh kelompok Houthi di lepas pantai Yaman pada hari Jumat 12 Januari? Kronologinya, roket jatuh dekat dari kapal tanker. Meski begitu tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan. Menurut media, Houthi secara keliru menyerang kapal berbendera Panama yang membawa minyak Rusia. Spekulasinya, Houthi mengira kapal itu terkait dengan Inggris. Perusahaan kapal juga membenarkan spekulasi yang beredar di media. Bahkan, pihak perusahaan menyebut insiden ini adalah insiden yang kedua kalinya di mana Houthi menyerang kapal yang membawa minyak Rusia. Kapal yang membawa minyak Rusia menjadi sasaran karena terdaftar sebagai kapal yang terhubung dengan Inggris dalam database. Padahal, informasi yang ada dalam database adalah informasi yang tidak terupdate. Untuk menjawab alasan mengapa Houthi tidak menyerang kapal milik Rusia, sebenarnya sederhana. Bukan rahasia lagi kalau Rusia memainkan peran yang cukup kompleks di Yaman. Hanya saja, seperti yang sudah disinggung tadi, Rusia sangat hati-hati dalam mengambil peran. Tidak seperti Iran, yang secara terang-terangan mendukung kelompok Houthi. Rusia tidak terlibat secara militer. Itu karena Rusia ingin membangun hubungan baik di Timur Tengah. Lalu di satu sisi, ingin membangun hubungan baik dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mendukung Yaman Selatan. Di sisi lain, Rusia dan Iran memang saling mendukung. Sikap Rusia memang sangat pragmatis jika bicara tentang Yaman, dan sikap ini sudah diterapkan sejak dulu. Di saat Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lain menarik kedutaannya dari Sana'a di tahun 2015 setelah Houthi mengambil ibu kota Yaman, Rusia bersikap sebaliknya, tetap mempertahankan kedutaannya. Rusia juga satu-satunya anggota Dewan Keamanan PBB yang abstain dalam resolusi yang memberlakukan embargo senjata terhadap Houthi. Tapi terlepas dari dukungannya terhadap Houthi, Rusia tetap mengkritik Houthi dalam beberapa kondisi. Seperti saat kelompok Houthi membunuh mantan Presiden Yaman, Saleh. Rusia lalu mencabut hak vetonya terkait masalah embargo senjata terhadap Houthi. Sebenarnya, peran Rusia ini bisa dibilang peran yang adil. Tapi, saat Amerika Serikat dan Inggris menyerang wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi, Rusia mengecam dan menganggap serangan Amerika dan Inggris sebagai serangan yang tidak bertanggung jawab. Ditambah, ada isu kalau Rusia mengusulkan transfer senjata rudal anti kapal ke pemberontak Houthi. Muncullah spekulasi kalau kecaman dan isu transfer senjata ke Houthi adalah bentuk balas dendam Rusia atas serangan pada akhir September 2023. Rusia menyebut kalau Amerika Serikat dan Inggris membantu Ukraina dalam melancarkan serangan terhadap markas besar armada Laut Hitam Rusia di kawasan Crimea. Sebenarnya, konflik di Laut Merah sangat mungkin untuk berakhir karena tuntutan kelompok Houthi adalah memberhentikan serangan Israel di Gaza. Jika tuntutannya dipenuhi, maka Houthi dengan segera menghentikan serangannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Begitu juga dengan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Houthi dan Yaman Selatan. Dan dalam hal ini, Rusia bisa mengambil peran dalam proses perdamaian karena posisinya yang tidak berpihak dalam eskalasi konflik. Jadi, lebih mudah bagi Rusia dibandingkan Amerika Serikat karena negara-negara Teluk tidak mengharapkan Rusia untuk menanggung keamanan mereka. Rusia juga punya hubungan dekat dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang terlibat dalam konflik Yaman. Meskipun dua negara ini memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat. Hanya saja, salah satu permasalahan utama yang jadi tantangan di kawasan ini adalah keterlibatan kekuatan regional dan internasional di berbagai pihak dalam setiap konflik demi mengejar keuntungan geopolitik mereka sendiri. Hal ini cenderung memperpanjang konflik yang mungkin akan lebih mudah diselesaikan jika kepentingan lokal diprioritaskan.